Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Ira selaku dosen mata kuliah elektronik bisnis. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi konten marketing. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rashid Zain, lalu ada Saya Indah Eva Savana. Dan saya Isna Amelia Nurhamidah. mungkin yang pertama kita akan memberitahu terlebih dahulu apa aja yang akan kita presentasikan. Yang pertama, pengertian dari konten marketing. Yang kedua, ada tujuan dari konten marketing. Yang ketiga adalah elemen konten marketing. Yang keempat, ada bentuk-bentuk konten marketing. Yang kelima, contoh konten marketing. Yang keenam, kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang konten marketing. Yang ketujuh, ada langkah membangun strategi konten marketing. Yang kedelapan, langkah membuat konten marketing. Yang kesembilan, kesalahan konten marketing yang harus dihindari. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Indah. Baik, pertama yaitu pengertian konten marketing. Dilansir dari Forbes, konten marketing merupakan sebuah strategi marketing yang dalam membuat dan menyebarkan konten yang relevan dan menarik untuk menarik, berharga, dengan konsisten dan dengan tujuan untuk menarik perhatian audiens yang dituju. Menurut Polisi tahun 2009, konten marketing adalah teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik, memperoleh, dan melibatkan target audiens yang jelas dan dipahami dengan tujuan mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Handley tahun 2010 mengatakan bahwa konten marketing adalah sesuatu yang diciptakan atau dibagikan oleh individu maupun organisasi untuk menceritakan kisah mereka seperti sebuah percakapan. Konten marketing ini tidak menjual secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu taktik yang dapat langsung menghasilkan, namun harus menjadi pola pikir yang dipeluk dan didorong. Berikutnya menurut Gunelius tahun 2011, konten marketing adalah proses secara tidak langsung dan langsung mempromosikan bisnis atau merek melalui konten, teks, video, atau audio yang bernilai tambah baik secara online maupun offline. Hal ini bisa dalam bentuk long form seperti blog, artikel, e-book, dan sebagainya. Ada short form seperti update di Twitter, Facebook, gambar, dan lainnya. Atau dalam berbentuk percakapan, misalnya sharing konten melalui sosial media, atau berpartisipasi dalam diskusi aktif via komentar blog atau melalui forum online. Dari keempat definisi ini dapat disimpulkan bahwa konten marketing adalah sebuah proses dan strategi dalam memasarkan suatu produk baik barang atau jasa melalui pembuatan konten yang menarik dan memuat informasi dengan tujuan mendorong tindak lanjut dari calon pelanggan. Berikutnya adalah tujuan dari konten marketing. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Membangun dan meningkatkan brand awareness adalah salah satu tujuan konten marketing. Memberikan konten yang berkualitas, berpeluang untuk menunjukkan identitas brand kepada audiens. Lebih dari sekadar pengenalan akan brand, tetapi juga memahami value dan kualitasnya sehingga brand kita mampu menjadi top of mind di mata konsumen. Yang kedua adalah meningkatkan conversion rate. Konten marketing ini menjadi hal yang penting karena terbukti dapat meningkatkan conversion rate. Menurut studi dari Aberdeen Group, strategi pemasaran konten yang baik mampu meningkatkan konversi hingga 6 kali lipat. Rata-rata conversion rate ini untuk website yang melakukan strategi konten marketing adalah sebesar 2,9%, sedangkan website yang tidak menggunakan strategi konten marketing hanya mendapat rata-rata 0,5%. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Salah satu tujuan dilakukannya strategi konten marketing ini adalah untuk membangun loyalitas. Melakukan strategi pemasaran konten yang baik dapat memperkuat brand image di mata pelanggan. Jika sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, maka pelanggan akan cenderung untuk kembali melakukan transaksi dengan brand kita.
Yang berikutnya adalah mengendalikan biaya pemasaran. Dilansir dari Demand Matrix, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan strategi konten marketing adalah 62% lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan marketing secara tradisional. Meski demikian, konten marketing terbukti lebih efektif menjangkau pelanggan terlebih di era digital saat ini. Dengan melakukan strategi konten marketing, kita bisa mengendalikan dan menekan biaya pemasaran. Yang kelima yaitu mengoptimalkan SEO. Konten dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada website dapat meningkatkan kualitas SEO website tersebut. Hal ini dapat menjadi pengaruh baik untuk meningkatkan traffic website sebanyak-banyaknya. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan SEO, seperti penggunaan kata kunci, judul, meta description, juga penggunaan gambar yang relevan dengan topik. Selain itu, salah satu faktor sebuah website memiliki kualitas SEO yang baik, yaitu adalah performa website tersebut. Yang keenam yaitu media promosi jangka panjang. Konten marketing sebagai media promosi jangka panjang, mengingat setelah konten dibuat, kita bisa langsung menggunakannya berulang kali tanpa batasan waktu dan dapat dilakukan untuk banyak platform. Hanya saja kita perlu melakukan riset secara mendalam agar konten yang dihasilkan bersifat abadi, berbeda dengan konten-konten yang dibuat karena sesuatu yang viral. Lalu yang ketujuh yaitu sarana marketing efektif. Manfaat pertama penerapan konten marketing tentu adalah sebagai sarana marketing yang efektif karena dapat menyampaikan value produk kepada konsumen lewat cara yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan cara hard selling yang dimana seller menyodorkan produk secara langsung dan itu agaknya mengganggu. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Tidak ada, saya akan presentasikan tentang konten marketing yang berkualitas. Menurut Ausra et al. Pada tahun 2016, konten marketing yang berkualitas memiliki 7 elemen, yaitu yang pertama, relevance atau relevan. Konten marketing yang relevan akan dianggap sebagai kegunaan informasi bagi calon konsumen. Konten marketing yang relevan dengan produk yang dijual akan memberikan gairah kepada calon konsumen yang ingin membeli produk kita. Lalu yang kedua ada informatif yang memberikan informasi kepada pelanggan tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga tentang perusahaan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk dan juga layanan. Konten dan linguistik yang digunakan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan calon konsumen. Lalu ada yang ketiga ada reliability atau kehandalan. Kehandalan merupakan salah satu elemen kunci dalam membuat suatu konten marketing yang berkualitas untuk sebuah perusahaan, karena dengan mempunyai kehandalan, tentunya konten marketing yang akan disampaikan kepada para calon konsumen akan lebih baik dan juga akan menggairahkan atau mendapatkan nilai emosional kepada calon konsumen. Lalu ada yang keempat ada value atau nilai. Pembuatan konten harus diimplementasikan melalui nilai fungsional dan juga nilai emosional. Nah, di sini konten marketing itu perlu nilai-nilai yang berfungsi bagi para calon konsumen dan juga memainkan emosional bagi para calon konsumen. Lalu ada uniqueness atau keunikan. Konten yang unik dapat digunakan sebagai alat positioning yang baik untuk produk atau juga perusahaan agar produk serta perusahaan akan mudah diingat oleh para calon konsumen. Lalu ada emotion atau emosi. Perusahaan juga harus mengerti konten marketing yang lebih luas dan dapat menempatkan elemen-elemen emosi yang positif maupun negatif yang dapat menarik pelanggan dan juga menghibur para pelanggan, karena dengan memainkan emosi para calon konsumen
produk yang akan ditawarkan juga akan semakin menarik bagi para calon konsumen. Lalu ada intelligence atau pengetahuan. Konten memiliki kemampuan untuk bisa dibaca oleh manusia dan diproses mesin atau teknologi. Jadi di sini itu sebagai content marketing itu kita harus memiliki pengetahuan luas terhadap teknologi atau mesin, sehingga apapun yang kita sampaikan melalui media sosial ataupun media yang lain akan tersampaikan dengan baik kepada para calon konsumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk konten marketing. Yang pertama yaitu adalah blog post atau kiriman blog. Berbagi artikel di blog adalah salah satu taktik yang paling sering digunakan bagi bisnis yang menjalankan konten marketing. Blog merupakan salah satu elemen fundamental untuk menarik traffic ke website. Hal ini tentu berpengaruh besar dalam mensukseskan tujuan pemasaran. Buatlah artikel yang informatif sesuai dengan target audiens dengan topik yang relevan dengan bisnis kita. Gunakan kalimat yang mudah dipahami agar audiens merasa terbantu dengan artikel. Jangan lupa memperhatikan segi SEO-nya, karena akan membawa traffic yang lebih besar untuk blog kita. Beberapa contoh konten blog yang dapat dicoba yaitu artikel tutorial, kabar terkini, tips dan trik, lalu rekomendasi. Yang kedua adalah sosial media. Konten marketing sosial media adalah salah satu bentuk pemasaran yang paling banyak diterapkan bagi bisnis. Ini bukan hanya semata-mata tanpa alasan, karena menurut sumber dari data Reportal, ada sekitar lebih dari 4 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Terlebih, penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang yang ada di internet menggunakan media sosial. Hal ini menjadi alasan kenapa banyak perusahaan melakukan sosial media marketing untuk mencapai tujuan pemasarannya. Pemasaran konten di sosial media bisa dilakukan dalam berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Yang ketiga yaitu infografik. Di era digital ini, internet menjadi suatu sumber informasi bagi setiap orang. Namun informasi akurat dari data, penelitian, atau tulisan yang panjang membuat orang lain akan kesulitan untuk membacanya. Infografis menampilkan informasi yang rumit ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Paduan gambar, grafik, dan teks membuat infografik efektif untuk mengkomunikasikan konten kepada khalayak ramai. Jika ingin membagikan hal yang bersifat edukatif atau sesuatu yang kompleks, infografis akan membantu menyederhanakan kepada audiens sehingga mudah dimengerti dan dapat dibagikan untuk banyak orang. Yang keempat yaitu video. Membuat konten video adalah cara yang cerdas dalam melakukan pemasaran di era digital, karena video terbukti efektif untuk menunjang aktivitas konten marketing. Menurut penelitian dari Wiseowl, 69% konsumen lebih tertarik mempelajari sebuah produk atau layanan dari sebuah brand melalui video. Hal ini menjadi suatu alasan kenapa kita harus mempertimbangkan penggunaan video untuk tujuan marketing. Selain itu, video marketing dapat membantu menjangkau pasar yang potensial, meningkatkan jumlah konversi, dan ROI. Kita bisa membagikan konten video ini pada berbagai platform, seperti pada website, landing page, atau media sosial yang dimiliki. Berikutnya adalah podcast. Rekaman audio atau yang sekarang dikenal dengan podcast adalah salah satu bentuk konten marketing yang bisa dimanfaatkan untuk marketing produk kita. Percakapan dengan topik menarik yang dibawakan secara santai dan ringan dapat membantu audiens mengenali brand kita. Kepopuleran konten podcast saat ini semakin meningkat. Pasalnya, podcast bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun alias on demand oleh khalayak luas.
di internet. Kita bisa mempertimbangkan dalam membentuk konten ini sebagai bagian dalam strategi konten marketing. Podcast dapat dibuat di berbagai platform, seperti misalnya di YouTube, di-post di website, atau melalui Twitter Space. Lalu yang keenam adalah e-book. Untuk beberapa jenis industri, e-book bisa dimanfaatkan sebagai bentuk konten untuk tujuan pemasaran. Buku panduan versi digital bisa diunduh oleh pengunjung website setelah mengisi form di mana kita harus mengisikan email, info kontak, dan lainnya. Ini merupakan cara efektif untuk menjaring leads atau orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan. Dibandingkan dengan artikel blog, e-book berisi panduan dan pembahasan yang lebih mendalam terhadap suatu topik. Selain menjaring leads, membuat konten yang bermanfaat seperti e-book ini dapat meningkatkan kredibilitas sebuah bisnis sebagai pembuktian bahwa perusahaan tersebut memang ahli di bidangnya. Lalu yang ketujuh adalah webinar atau seminar secara online, yang merupakan salah satu bentuk konten yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan konten marketing. Melalui webinar, kita dapat memberikan edukasi kepada orang ramai sekaligus mempromosikan brand kita. Cari topik dan narasumber yang menarik, yang tentunya relevan dengan bisnis yang kita jalankan, akan menjadi salah satu cara untuk pemasaran yang baik. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal bentuk-bentuk dari konten marketing, di sini kita akan membahas bagaimana contoh dari konten marketing itu sendiri. Untuk yang pertama, contoh konten marketing bisa dengan berbagi tips dan tutorial melalui artikel di blog. Nah, dalam blog, artikel yang dibuat dapat disesuaikan dengan target audiens yang diinginkan dan bisa dipengaruhi. Selain itu, membuat artikel yang sesuai dengan audiens, penggunaan SEO pun harus diperhatikan. Dan jangan lupa untuk memastikan blog kita enak dilihat dari smartphone, karena mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses konten melalui smartphone. Untuk yang kedua, yaitu memaparkan informasi melalui infografik. Salah satu kelebihan infografik adalah memadukan gambar dan tulisan, tapi informasi yang disampaikan tetap to the point, sehingga akan memudahkan audiens untuk memahami data yang sebelumnya sulit untuk dipahami. Selain membagikan informasi, hal ini berpeluang menunjukkan kredibilitas suatu bisnis atau usaha di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu memulai serial podcast. Banyak di antara kita juga hanya bisa suka untuk mendengarkan sesuatu dan tidak membaca sesuatu. Untuk itu, dengan memanfaatkan podcast untuk konten marketing kita akan membuat atau menjangkau target pasar yang lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu membuat akun YouTube, seperti yang telah kita ketahui bahwa YouTube bisa digunakan untuk khayalak luas dan juga ditonton oleh banyak orang, sehingga bisa dari sini kita juga bisa mengambil topik-topik yang hangat untuk dibahas di YouTube dan dijadikan konten untuk marketing kita. Kemudian yang kelima yaitu memanfaatkan sosial media. Banyak platform media sosial yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan strategi konten marketing. Setiap media sosial memiliki ciri khas audiensnya masing-masing, dan untuk memahami audiens di setiap channel medsos yang dimiliki, agar konten yang dibuat berhasil menarik perhatian audiens. Next. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui sosial media mana yang berpotensi untuk dapat kita jadikan platform sebagai konten marketing kita, di sini ada beberapa platform media sosial yang ditawarkan dengan beberapa analisis sederhananya. Yang pertama ada Facebook. Di sini Facebook memiliki analisis, yaitu pengguna aktif bulanannya sekitar 2,7 miliar orang, kemudian untuk demografi terbesarnya 25-34 tahun, dan untuk gendernya 56% laki-laki dan 44% perempuan. Kemudian untuk YouTube, pengguna aktif bulanannya 2 miliar orang,
untuk demografi terbesarnya 15-24 tahun, untuk gendernya 50% laki-laki dan 50% perempuan. Yang ketiga ada Instagram, pengguna aktif bulanan yaitu 1 miliar orang, dengan demografi terbesarnya usia 25-34 tahun, dan gendernya 43% laki-laki, 57% perempuan. Kemudian ada Twitter, pengguna aktif bulanan yaitu 330 juta, untuk demografi terbesarnya yaitu rentang usia 30-49 tahun, gendernya 68% laki-laki dan 32% perempuan. Kemudian untuk TikTok, pengguna aktif bulanannya 689 juta orang, dan demografi terbesarnya 18-24 tahun, gender 41% laki-laki dan 59% perempuan. TikTok adalah media sosial berbagai video pendek yang penggunaannya meningkat drastis beberapa tahun belakangan, utamanya bagi anak-anak muda generasi Z, sehingga sangat cocok bagi kita yang menjalankan usaha dan memiliki target pasar anak muda. Kemudian ada LinkedIn, pengguna aktif bulanannya 738 juta, demografi terbesarnya 46-56 tahun, dan gendernya 51% laki-laki dan 49% perempuan. LinkedIn ini adalah media sosial untuk para pekerja dan profesional di bidangnya, maka dari itu demografi terbesar merupakan pengguna dengan umur 40 tahun ke atas. Alhasil, LinkedIn sangat cocok untuk mencari konsumen apabila bisnis kita bergerak di B2B atau business to business. Kemudian yang selanjutnya ada Pinterest, pengguna aktif bulanannya 400 juta orang, demografi terbesarnya 30-49 tahun, gendernya 22% laki-laki dan 78% perempuan. Bisa dikatakan Pinterest adalah papan digital di mana kita bisa menempelkan gambar, video, hingga GIF sekalipun di akun kita. Jadi media sosial ini sangatlah cocok untuk mempromosikan produk-produk kita dengan foto yang mencolok, apalagi jika target pasar kita adalah perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu Snapchat, pengguna aktif bulanannya 287 orang, demografi terbesarnya 13-34 tahun, gendernya 42% laki-laki dan 58% perempuan. Snapchat ini bisa dikatakan sebagai media sosial yang unik. Mengapa? Karena interaksi di Snapchat menggunakan video pendek, alih-alih dengan teks seperti media sosial lainnya. Nah, Snapchat ini umumnya digunakan bisnis untuk membangun brand awareness pada anak-anak muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kemampuan yang dibutuhkan dalam membuat konten marketing. Yang pertama, menulis. Di sini sebagai konten marketing kita harus memiliki kemampuan bisa menulis, terutama tulisan yang menarik dan kata-kata yang bisa menarik para calon konsumen. Dan bentuk konten yang dibuat dalam marketing ini adalah sebuah bentuk tulisan, baik itu di dalam artikel, copywriting, status di media sosial, ataupun naskah video. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat gitu ketika teman-teman melihat suatu produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, mungkin teman-teman akan merasa terasa tergairah gitu untuk membeli suatu produk tersebut karena melihat dari tulisan dari pembuat konten marketing tersebut sangat menarik. Maka dari itulah mengapa gitu kemampuan yang dibutuhkan membuat konten marketing itu terdapat menulis gitu, bisa menulis. Lalu selanjutnya ada mengembangkan cerita. Membuat podcast atau video merupakan salah satu bentuk konten yang dapat dicoba dalam membuat konten marketing. Nah, di sini juga sebagai perusahaan atau sebagai perusahaan atau sebagai konten marketing, kita perlu bisa mengembangkan cerita yang baik dan juga yang menarik bagi para calon konsumen. Sebagai contohnya, jika kita ingin memasarkan suatu produk melalui sebuah iklan komersial, mungkin kita perlu mengembangkan cerita terlebih dahulu gitu agar produk yang kita ingin jual itu terlihat lebih menarik.
Mungkin teman-teman sering melihatnya di iklan komersial TV. Salah satu contohnya sih mungkin Marjan, karena ya bagi saya membuat konten marketing di perusahaan Marjan itu sangat menarik gitu untuk para calon konsumennya. Lalu ada komunikasi. Skill komunikasi sangat penting untuk pekerjaan di bidang apapun. Sudah dijelaskan, skill komunikasi itu sangat penting. Tapi sebagai pembuat konten marketing, kita juga harus bisa mengasah skill komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan, baik verbal dan non-verbal. Hal tersebut dikarenakan dalam pekerjaan pembuatan konten marketing, kita akan berhadapan dengan banyak orang. Konten yang dibuat pun harus bisa menyentuh banyak orang ataupun para calon konsumen. Tidak hanya soal konten dan juga audiens, kita juga akan bekerja di dalam tim sehingga komunikasi yang baik harus tetap dijaga agar tidak ada kesalahpahaman, terutama dalam membuat konten marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah membangun strategi konten marketing. Yang pertama, menentukan tujuan pemasaran konten. Membuat konten yang jelas dan menarik merupakan bagian penting dari strategi konten marketing. Dimulai dari pertanyaan mendasar seperti konten seperti apa yang ingin dibuat dan bagaimana kita akan mencapai tujuan bisnis dengan konten tersebut. Pemasaran konten akan menjadi rumit jika tidak mengetahui bagaimana merealisasikannya secara jelas. Mendapatkan kejelasan konsep sepenuhnya sangatlah penting. Itulah sebabnya perlu diuraikan tujuan pemasaran konten dan mendefinisikannya sebelum benar-benar mulai membuat konten. Nah, di sini bagaimana sih cara mendefinisikan tujuan dari strategi konten marketing tersebut? Yang pertama yaitu ketahui bentuk tujuan dan sasaran konten yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua, buat rencana secara terperinci untuk merealisasikan strategi konten marketing. Dan yang ketiga, kita perlu memiliki rencana cadangan. Kemudian yang kedua yaitu mengenali target konsumen. Mengenali target konsumen merupakan salah satu langkah paling penting juga setelah menentukan tujuan dan perlu diketahui untuk membuat fondasi yang kuat bagi konten. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempelajari target konsumen, yang pertama yaitu fokus pada pelanggan terbaik. Fokuslah pada satu segmen pelanggan yang terbaik, dan dengan melakukan ini kita dapat menyesuaikan upaya pemasaran dengan lebih baik, serta menciptakan buyer persona yang tepat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu ketahui apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Salah satu keuntungan menggunakan konten marketing adalah kita dapat terbantu untuk mendapatkan lebih banyak kesadaran akan customer experience. Hal ini terjadi ketika membuat konten, seseorang akan dipaksa belajar mengenai situasi dan kondisi para pelanggan dan apa yang sebenarnya paling mereka sukai dan paling mereka inginkan dari bisnis yang kita jalankan. Kemudian pemanfaatan big data mengenai karakteristik konsumen adalah salah satu hal yang krusial. Untuk lebih jauh mencoba memahami apa yang paling diinginkan pelanggan dapat dilihat dari masalah, kegelisahan, motivasi, dan apa yang tidak mereka sukai. Kemudian bisnis kita menawarkan solusi dari masalah atau kegelisahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pilih CMS atau Content Management System. Content Management System adalah aplikasi website yang mendukung pembuatan dan pengelolaan konten digital. Beberapa fitur yang harus ada di sebuah CMS yaitu content creation atau pembuatan konten, content publication atau perilisan konten, dan content analytics atau analisis konten. Ada beberapa CMS yang bisa kita manfaatkan seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan sebagainya tergantung konten seperti apa yang ingin kita tampilkan di website bisnis kita. Kemudian yang keempat, next. Yang keempat yaitu menentukan jenis konten yang ingin dibuat. Jenis konten dapat mempengaruhi bagaimana nantinya kita akan menyajikan konten tersebut. Setelah menentukan topik yang cocok,
tentukan konten seperti apa yang ingin kita buat atau ingin kita bahas. Setiap jenis konten memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya di sini artikel blog. Artikel blog dapat menyampaikan informasi secara lengkap dan dapat dibuat dengan mudah. Sebaliknya, video dapat digunakan untuk menarik banyak perhatian, namun perlu proses yang lebih panjang. Kemudian yang kelima yaitu membuat konten yang mewakili dan mewujudkan setiap tujuan bisnis. Konten yang dibuat harus membantu menghubungkan upaya konten marketing kita dengan tujuan utama bisnis. Nah, terdapat dua hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat pembuatan konten untuk merealisasikan tujuan dari bisnis kita. Yang pertama yaitu bangun kesadaran atau awareness dari produk bisnis kita. Menciptakan kesadaran akan produk bisnis kepada pelanggan adalah langkah pertama untuk membangun hubungan dengan target pelanggan. Jika pelanggan tidak mengetahui produk kita, maka akan sulit untuk meningkatkan penjualan produk. Untuk menciptakan kesadaran yang kuat, diperlukan upaya menghasilkan konten yang informatif, menarik, dan sehingga pelanggan aware dan melirik produk kita karena produk kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu tunjukkanlah product knowledge bisnis pada konten yang dibuat. Product knowledge adalah segala hal terkait informasi dan keunggulan produk yang ditawarkan oleh bisnis kita. Setiap bisnis perusahaan pasti mempunyai data terkait hal tersebut untuk dibagikan kepada pelanggan. Kemudian yang keenam yaitu mengelola konten dengan kalender editorial. Setelah menjalankan langkah-langkah di atas yang telah disebutkan tadi, kini saatnya untuk memulai mengeksekusi strategi konten marketing kita. Salah satu caranya, kita bisa memanfaatkan kalender editorial. Singkatnya, kalender editorial adalah dokumen kerja yang memberikan informasi bagi semua orang yang terlibat dalam penerapan strategi pemasaran konten kita. Informasi ini digunakan untuk memproduksi, menyampaikan, dan mempromosikan rencana strategi marketing konten. Penggunaan kalender editorial akan memudahkan kamu dalam mengelola alur produksi dan publikasi konten dengan lebih efisien. Selain itu, kita juga akan lebih mudah melacak performa seluruh konten yang telah diunggah. Selanjutnya langkah membuat konten marketing. Di sini kita mengambil konten marketing yaitu dengan memanfaatkan sosial media yaitu Instagram. Potensi Instagram untuk promosi produk tidak dapat diragukan lagi karena 80% pengguna mengaku postingan di Instagram mempengaruhi buying decision mereka. Nah, untuk memastikan sosial media marketing kita berhasil, ada beberapa strategi yang sangat penting yang bisa kita gunakan melalui Instagram ini. Yang pertama, menggunakan Instagram marketing, dan yang kedua, memanfaatkan Instagram Ads. Selanjutnya, langkah pertama dalam menggunakan Instagram marketing yaitu menggunakan akun Instagram bisnis. Cara pertama ini bersifat wajib, karena sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya, kita harus mengubah akun Instagram kita dulu ke dalam akun bisnis. Akun Instagram bisnis akan memudahkan calon konsumen menghubungi kita, kemudian memberi kesan lebih profesional, memberikan fitur yang tidak ada di akun pribadi, diantaranya ada Instagram Ads dan Insight, di mana Insight ini berguna untuk menganalisis dan memberikan statistik mengenai akun kita. Langkah selanjutnya yaitu optimasi profil bisnis. Untuk yang pertama, di sini pilihlah username yang simpel dan mudah dikenali. Untuk username sendiri, di sini di samping kanan terdapat contoh yaitu ada nozy.id. Kemudian yang kedua, kita menggunakan foto profil dalam bisnis kita.
Yang ketiga, menuliskan bio yang menarik dan informatif. Di sini terlihat bahwa di dalam bio Nozi menggambarkan bahwa Nozi ini menawarkan most delicious drink you've ever tried. Jadi di sini sudah jelas bahwa Nozi ini menawarkan produk berupa minuman yang berada atau bertempat atau memiliki pusat distribusinya di Bandung. Kemudian untuk pembayaran dilakukan melalui BNI, BRI, OVO, dan GoPay. Untuk pengiriman menggunakan Grab atau Gojek, dan untuk pemesanan dilakukan melalui DM Instagram. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan CTA atau call to action. Selanjutnya mengetahui jenis postingan di Instagram. Ada beberapa postingan yang perlu kita ketahui ketika kita akan menggunakan Instagram sebagai konten marketing. Yang pertama ada feeds Instagram. Feed Instagram merupakan keseluruhan foto ataupun video yang pernah kita posting di akun Instagram tersebut. Ini bisa menjadi suatu cara cepat untuk menarik calon konsumen dengan visual yang unik dan menarik. Kemudian yang kedua ada Instagram Stories. Instagram Stories ini berbeda dengan konten di Instagram pada umumnya. Stories hanya bertahan selama 24 jam, dan posisi Stories juga berada di atas feeds kita. Stories ini mempunyai banyak manfaat bagi bisnis dan juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis konten lainnya. Kemudian ada Instagram Live. Seperti namanya, Instagram Live adalah jenis konten di mana kita bisa melakukan siaran langsung yang bisa ditonton oleh followers kita. Di dalam Instagram Live ini, kita bisa memberikan tips dan trik untuk memaksimalkan marketing kita dalam memasarkan produk kita. Kemudian yang keempat, yang baru-baru ini rilis, yaitu ada Reel Instagram. Di sini kita bisa mengunggah promosi melalui video dengan menggunakan lagu-lagu yang terkenal atau terkini pada saat itu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengoptimasi feeds Instagram. Konten yang kita posting di feeds Instagram harus cocok dengan brand dan di saat yang sama juga bisa diterima dengan baik oleh followers kita. Oleh karena itu, kita harus tahu jenis konten apa yang harus diposting di feeds kita. Jenis konten di feeds Instagram dibedakan menjadi dua, yakni gambar dan video. Untuk gambar, tidak ada ketentuan khusus, sedangkan untuk video, durasi maksimal 60 detik dengan dimensi 1080 kali 608 cm untuk portrait dan 1080 kali 1350 cm untuk landscape. Nah, untuk feeds Instagram sendiri, di sini kita bisa menggunakan beberapa alternatif pilihan gambar atau video. Yang pertama, kita bisa menambahkan gambar behind the scene di feeds kita. Jenis gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sisi bisnis kita yang tidak banyak diketahui oleh orang. Gambar ini merupakan postingan yang menampilkan apa yang terjadi di balik layar bisnis kita. Postingan behind the scene ini bisa merupakan gambar yang menunjukkan proses pembuatan produk hingga proses packing sebelum dikirim ke pembeli. Kemudian yang kedua yaitu bisa menambahkan gambar edukasi. Jenis gambar ini adalah gambar yang bisa mengedukasi followers kita, entah itu berupa tips atau panduan untuk membuat sesuatu. Biasanya, instruksi yang diberikan adalah instruksi singkat yang mudah untuk diikuti.
Kemudian yang selanjutnya ada gambar dari influencer. Gambar jenis ini memanfaatkan ketenaran seseorang untuk mempromosikan bisnis kita kepada followers kita. Biasanya gambar ini menampilkan influencer sedang menggunakan atau berinteraksi dengan produk kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gambar dari followers. Gambar jenis ini memanfaatkan postingan dari followers kita yang kemudian kita posting ulang. Pastikan juga ketika kita melakukan posting ulang dari gambar yang diposting oleh followers, kita mencantumkan atau melakukan tag atas followers yang telah kita repost gambarnya. Kemudian selanjutnya gambar saat hari peringatan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan hari peringatan sesuatu yang terjadi saat hari itu. Kita tidak bisa melewatkan ini karena bisa jadi hari peringatan menjadi kesempatan terbaik untuk posting konten dengan tema tertentu atau promosi produk kita yang terkait. Kemudian selanjutnya yaitu video yang menghibur. Video yang menghibur bisa menjadi cara terbaik untuk menunjukkan kepribadian brand atau membuat followers kita tersenyum di saat yang sama. Bahkan jika kita berhasil membuat followers tertawa, hampir dipastikan bahwa mereka akan meninggalkan like, komentar, hingga membaginya ke teman-temannya. Kemudian selanjutnya yaitu cerita lewat video. Cerita adalah komponen yang penting dalam promosi. Sebab siapa yang tak suka cerita yang bagus, kita bisa bercerita mengenai banyak hal. Mulai dari asal-usul brand, hingga cerita pengalaman konsumen menggunakan produk kita. Kemudian ada video edukasi, kita bisa mengedukasi followers dengan hal-hal yang berkaitan dengan brand kita. Dengan begitu, followers lebih memahami mengenai produk-produk kita dan bisa meningkatkan niat followers untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir yaitu video behind the scene. Sama dengan gambar behind the scene, video ini bertujuan untuk menunjukkan sisi lain dari bisnis kita. Jangan lupa untuk membuatnya seperti apa adanya dan tidak dibuat-buat. Kemudian langkah selanjutnya yang kelima yaitu memanfaatkan Instagram Stories. Instagram Stories ini memiliki beberapa keunggulan dari postingan biasanya, yaitu yang pertama, posisinya yang berada di paling atas feeds juga menjadikan hal pertama yang dilihat oleh followers saat membuka Instagram. Yang kedua, walaupun hanya bertahan 24 jam, Stories bisa disimpan di handphone dan bisa digunakan lagi di lain waktu. Kemudian kita bisa mencoba menggunakan filter atau stiker yang sudah disediakan oleh Instagram untuk membuat stories kita lebih berwarna. Selanjutnya, kita juga bisa bereksperimen menggunakan alat-alat gratis seperti Canva atau InVideo. Kemudian kita juga bisa tag akun seseorang. Ini bisa berguna apabila kita melakukan kerjasama dengan influencer atau brand lain. Kemudian kita bisa membuat stories kapanpun yang diinginkan dengan jumlah stories yang tidak terbatas. Lalu di sini ada beberapa jenis konten yang bisa kita buat menjadi stories untuk membantu strategi marketing di Instagram. Yang pertama adalah pengumuman. Pengumuman ini bisa dalam bentuk produk atau hanya sekedar update mengenai promo atau diskon. Kemudian yang kedua ada polling. Polling adalah salah satu cara terbaik untuk berinteraksi dengan followers kita. Kita bisa menggunakan polling untuk melakukan riset pasar, mendapatkan saran, atau menghibur followers kita. Kemudian yang ketiga, yaitu tanya kepada followers dengan menggunakan question box. Selain bisa berinteraksi dengan followers, mengajukan pertanyaan di stories juga bisa membangun rasa kekeluargaan antara kita dengan followers kita. Sehingga kita bisa bertanya kepada followers atau followers juga bisa bertanya kepada kita. Pertanyaan di stories bisa menunjukkan bahwa kita peduli kepada pendapat konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada swipe up. Seperti yang sudah disinggung, swipe up ini adalah fitur yang bisa digunakan apabila akun bisnis mempunyai setidaknya 10.000 followers.
Dengan fitur ini, kita bisa memasukkan link eksternal di Stories. Kemudian selanjutnya yaitu kontes. Kontes ini bisa seperti yang sering kita lakukan atau sering kita temui, melakukan giveaway atau konten-konten lain seperti kuis yang mana akan menarik perhatian konsumen atau followers kita terhadap brand kita. Kemudian yang terakhir yaitu Instagram Story Highlight. Story Highlights merupakan stories yang sudah lewat dari batas waktu 24 jam dan bisa diposting secara permanen di profil. Kita bisa menemukannya dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil tepat di bawah bio. Fitur ini adalah cara tepat untuk menunjukkan stories terbaik kita kepada followers baru atau mereka yang dulu melewatkannya. Kebanyakan akun bisnis menggunakan story highlights untuk menampilkan jadwal operasi mereka, promosi yang sedang berjalan, lokasi toko fisik, menu, ulasan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang keenam yaitu mencoba Instagram Live. Live Instagram ini bisa digunakan untuk banyak hal. Beberapa di antaranya adalah untuk mengumumkan produk baru, merekam event yang sedang terjadi, hingga menjalankan sesi tanya jawab secara langsung dengan followers. Kemudian selanjutnya, posting ulang foto atau video dari followers. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih postingan mana yang akan diposting ulang, yakni yang pertama, pastikan bahwa foto atau stories tersebut cocok dengan image yang telah atau ingin kita buat mengenai brand kita. Kemudian yang kedua, lihatlah seberapa besar followers dari konsumen yang ingin kita posting ulang. Semakin besar followers mereka, semakin besar pula brand kita akan menjangkau banyak orang. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa foto atau stories yang akan kita repost cocok dengan target audience dan followers. Selanjutnya, membuat caption yang menarik. Membuat caption seringkali menjadi sebuah proses yang sulit. Nah, di sini ada langkah-langkah atau tips untuk membuat caption postingan di Instagram. Yang pertama, membuat draft dari beberapa ide yang muncul dan mintalah pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, memaksimalkan 3 hingga 4 kalimat awal postingan agar tidak perlu mengklik lainnya. Nah, biasanya jika caption terlalu panjang, suka ada tulisan lainnya untuk melihat lebih banyak. Nah, di sini kita harus memaksimalkan 3 hingga 4 kalimat awal yang mana dapat menarik atau menyimpulkan apa caption yang ingin kita berikan ke konsumen untuk melakukan atau menginformasikan sehingga konsumen tertarik terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan call to action seperti kata-kata you mention temanmu yang butuh produk ini. Selanjutnya membuat caption yang selanjutnya dari membuat caption yaitu yang keempat, dorong para followers untuk meninggalkan komentar, misalnya mana baju pilihanmu untuk hangout bareng teman, komen di bawah ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, masukkan maksimal 4 hashtag. Hashtag yang terlalu banyak dinilai tidak menarik bagi pembaca. Kemudian yang selanjutnya, buat gaya tulisan sendiri. Jangan lupa tambahkan emoji-emoji agar caption kita terlihat lebih menarik. Langkah yang ke-9 yaitu membuat hashtag unik yang kreatif. Hashtag yang unik ini banyak kegunaannya. Beberapa di antaranya, yang pertama, memudahkan orang-orang untuk mencari postingan yang berhubungan khusus dengan brand kita. Kemudian yang kedua, hashtag unik bisa dikatakan beriklan gratis, karena siapapun yang posting menggunakan hashtag kita, maka followers mereka juga akan melihatnya. Kemudian selanjutnya yaitu posting di waktu yang tepat. Untuk mengetahui waktu yang tepat,
eh, kapan kita posting terhadap produk kita dapat dilakukan dengan mencek insight. Waktunya bisa berbeda-beda tergantung dari bisnis serta target audiens kita. Namun secara umum ada 2 riset yang bisa dijadikan patokan, yaitu yang pertama berdasarkan sport sosial. Waktu terbaik untuk posting di Instagram pada umumnya adalah hari Rabu pukul 11 dan Jumat pukul 10 sampai pukul 11. Kemudian yang kedua, berdasarkan co-schedule, waktu terbaik untuk posting di Instagram adalah pukul 8 sampai 9 dan pukul 2. Selanjutnya, memanfaatkan fitur canggih di Instagram bisnis. Ketika beralih menjadi akun bisnis, terdapat beberapa fitur canggih untuk menunjang bisnis kita. Fitur-fitur tersebut diantaranya yang pertama ada Insight. Insight merupakan sebuah fitur yang bisa memberikan analisis mengenai performa akun bisnis kita. Fitur ini adalah fitur terbaik yang ada di akun bisnis. Dari Insight, kita dapat mengetahui siapa saja followers terbaru, seberapa sering profil akun kita dikunjungi, jumlah impression, jumlah postingan, jumlah klik website, dan jumlah klik email. Insight juga bisa membuat kita melihat detail demografi followers dari jenis kelamin, umur, hingga lokasi mereka. Dengan Insight, kita bisa memahami lebih jauh bagaimana followers kita merespon terhadap konten atau produk yang kita posting. Kemudian yang kedua, tombol kontak untuk memudahkan calon konsumen menghubungi kita. Pada akun bisnis, terdapat tombol kontak yang akan muncul tepat di bawah profil kita. Di sini kita bisa memasukkan nomor telepon atau alamat email. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada Quick Reply. Fitur Quick Reply ini memungkinkan kita untuk membalas cepat berbagai pesan yang masuk lewat direct message Instagram. Dengan ini kita bisa menghemat waktu dan tenaga karena kita bisa menyimpan dahulu pesan yang sekiranya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya swipe up di stories. Swipe up stories ini kemudian selanjutnya ada langkah selanjutnya dari Instagram marketing yaitu tingkatan manajemen. Yang pertama, buat konten yang bisa disimpan. Konten yang bisa disimpan membuat followers kita ingin membacanya lagi di masa depan. Agar menarik, buatlah konten yang bisa memberikan nilai bagi followers. Bisa dari infografis hingga meme atau kata-kata bijak. Kemudian selanjutnya yaitu terbuka mengenai bisnis yang dijalankan. Terbuka kepada followers berarti menunjukkan bahwa kita percaya kepada mereka. Dengan begini, kita bisa membangun hubungan atau relationship yang lebih kuat dengan followers. Kita bisa menerbitkan konten mengenai jatuh bangun bisnis kita, latar belakang kenapa kita memulai bisnis, hingga lowongan pekerjaan yang terbuka. Kemudian berbagi data. Berbagi data bisa dimulai dengan data dari bisnis kita sendiri. Misalnya, apa produk terlaris di bulan tertentu, berapa banyak pengunjung ke website, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Instagram Ads. Instagram Ads adalah platform iklan dari Instagram yang memungkinkan kita untuk mempromosikan postingan di akun bisnis kita. Ada 2 cara untuk membuat Instagram Ads, dapat melalui yang pertama, dapat melalui Facebook Ads Manager atau langsung melalui Instagram itu sendiri. Namun keduanya sama-sama memerlukan Facebook page terlebih dahulu.
Nah, di sini cara-cara untuk membuat Instagram Ads yang pertama yaitu pilih postingan yang ingin dipromosikan, lalu klik promosikan. Kedua, tentukan tujuan Instagram Ads ini. Terdapat 3 pilihan, yaitu mengarahkan orang-orang ke akun bisnis, mengarahkan orang-orang ke website, atau mengarahkan orang-orang untuk mengirim DM atau direct message ke kita. Berikutnya, pilih target audience. Kita dapat memilih opsi automatic atau membuat target Instagram Ads mirip dengan demografis followers kita sekarang. Yang demografis followers ini bisa kita lihat dari insight di akun Instagram kita. Atau kita dapat buat sendiri target audience kita. Kemudian selanjutnya, bila memilih buat sendiri, kita akan diminta untuk mengisi nama pemirsa yang dapat diisi sesuka kita. Lalu lokasi yang nantinya muncul di tab wilayah dan lokasi. Dan berikutnya atur minat dan yang mana ini bisa diisi dengan topik yang berhubungan dengan iklan kita. Misalnya iklan kita ini di bidang minuman, terakhir isi di bidang minuman atau makanan atau fashion dan lain sebagainya. Kemudian terakhir isikan usia dan jenis kelamin dari target market kita. Selanjutnya, setelah memilih target audience, kita akan diminta memilih anggaran dan durasi. Kita dapat mengatur anggaran dan durasi Instagram Ads yang akan ditampilkan pada target audience. Kemudian terakhir, cek lagi apakah semuanya telah terisi dengan benar, lalu lakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu debit atau kredit dan transfer bank. Setelah konfirmasi pembayaran, kita bisa menerbitkan iklan dengan klik buat promosi. Langkah yang terakhir yaitu bekerja sama dengan influencer. Berdasarkan hasil riset dari Statista, 51% orang Indonesia lebih percaya dengan review influencer daripada iklan biasa, serta 69,3% warga Indonesia juga telah menggunakan produk atau brand yang pernah direview oleh influencer. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Ini ada kesalahan konten marketing yang harus dihindari. Yang pertama yaitu penulisan yang tidak spesifik. Penulisan tidak spesifik ini yaitu penulisan yang tidak sesuai dengan produk yang ingin kita jual dan juga tidak sesuai dengan konten yang ingin kita berikan kepada calon konsumen. Karena sebagai konten marketing yang baik, kita harus memiliki satu ciri khas, yaitu penulisan yang spesifik, yang lebih jelas, karena bagi perusahaan, konten marketing itu sangatlah penting untuk menarik suatu calon konsumen agar tertarik pada produk yang ingin dijual. Lalu yang kedua ada mementingkan kuantitas bukan kualitas. Di sini yaitu menandakan bahwasannya ketika konten marketing suatu produk itu biasanya banyak menerbitkan suatu konten-konten yang tidak selaras. Jadi di sini itu lebih baik konten yang sedikit akan tetapi berkualitas agar dinikmati oleh para calon konsumen agar bisa dibaca serta diamati dengan baik oleh para calon konsumen. Bukan hanya mementingkan suatu konten yang banyak tapi tidak tersampaikan kepada para calon konsumen. Lalu yang ketiga, mengincar agar viral. Menurut Chad Pollitt, tidak ada orang yang bisa membuat apapun viral. Maka dari itu, jangan selalu mengincar konten agar menjadi viral. Karena viral itu tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh, apakah produk kita ini sesuai dengan hal yang viral sekarang atau tidak. Lebih baiknya kitalah yang membuat brand itu unik dan menjadi viral, bukan mengikuti tren agar viral. Lalu ada tidak menerapkan SEO atau Search Engine Optimization yang pernah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya,
bahwasannya SEO ini sangat penting untuk melakukan pencarian di Google. Dengan tidak adanya SEO ini mungkin akan menyulitkan bagi para calon konsumen untuk mengunjungi suatu website dari perusahaan tersebut. Karena pada zaman sekarang semua orang ingin kemudahan yang cepat gitu. Seperti contohnya yaitu mencari konten yang ingin mereka butuhkan seperti perusahaan kalian atau produk kalian. Lalu selanjutnya next, tidak menggunakan gambar yang relevan. Biasanya para konten marketing menggunakan gambar yang kebanyakan konten marketing menggunakan gambar yang asal-asalan, tidak sesuai dengan produk yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, seharusnya produk yang dijual itu adalah baju. Akan tetapi konten marketing malah memberikan suatu kata-kata yang tidak sesuai dengan produk yang ingin dijual. Lalu ada yang keenam, terlalu banyak konten promosi. Nah, di sini itu terlalu banyak konten promosi akan membuat kebosanan kepada para calon konsumen. Karena para calon konsumen itu ingin melihat produk dari yang kita berikan, bukan promosi yang disampaikan. Sebagai contohnya, mungkin banyak iklan-iklan yang di luar ingin mencantumkan promosinya pada web kalian atau perusahaan kalian. Lalu yang ketujuh, mengabaikan artikel lama. Nah, di sini artikel lama itu tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena di dalam artikel lama itu kita bisa mendapatkan inspirasi yang banyak gitu. Dapat membenarkan apa yang salah atau yang belum bisa dipasarkan ketika waktu itu. Dan dengan melihat artikel yang lama, kita dapat lebih kreatif lagi dalam membuat artikel yang baru. Lalu selanjutnya yang terakhir, tidak memikirkan audiens. Tujuan konten marketing itu adalah menarik perhatian para audiens atau para calon konsumen. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan kalian memikirkan audiens atau calon konsumen. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kalian pun perlu menarik pembeli atau calon pembeli sesuai kebutuhan mereka. Dan dengan itu perusahaan kalian akan bisa menggairahkan para calon konsumen untuk memakai produk atau jasa dari kalian. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi para penonton dan teman-teman. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ira selaku dosen mata kuliah Electronic Business ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.